Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berjaga malam dalam senyap, lalu tiba-tiba rekan di sebelahmu jatuh tanpa suara? Apakah itu angin? Atau ada yang mengintai dari kegelapan? Tetaplah bersama kami, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kakek Story. Karena kisah kali ini akan membuat bulu kudukmu merinding sampai akhir. Angin gurun malam itu berhembus pelan namun menggigit. Bulan sabit menggantung redup di langit yang kelam, menyinari lembah batu dan jalur sempit yang membentang di antara dua bukit terjal. Di titik itulah, pasukan penindas dari negara Zionis ditempatkan untuk berjaga. Mereka berdiri kaku di pos penjagaan, sebagian bersandar pada karung pasir, yang lain berjalan pelan memeriksa perimeter. Mereka mengira malam itu akan tenang, seperti malam-malam sebelumnya, hanya berisi suara radio, nyala rokok, dan dentingan kecil senjata mereka yang tak pernah tidur. Tapi malam itu berbeda. Pukul 2:15 dini hari. Mendadak suara desingan peluru tak terdengar, hanya bunyi tubuh jatuh menghantam tanah berbatu. Salah satu dari mereka, prajurit muda bernama Eli, roboh dengan kepala terkulai, matanya terbuka kosong, darah mengalir diam-diam dari pelipisnya. "Sniper! Cari perlindungan!" teriak salah satu dari mereka. Namun tak ada suara tembakan, tak ada kilatan senapan dari kejauhan, tak ada pantulan panas di teropong malam. Semua pasukan menyebar, mengambil posisi dan mengarahkan senjata ke segala arah. Tapi udara tetap sunyi. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti bersuara. Komandan pos, seorang pria tinggi dengan rahang keras bernama Rafael, segera mengontak markas. 1 korban. Penembak tak terdeteksi. Koordinat 37 Barat, jalur Gurun Zeta. Laporan masuk, balasan singkat, tetap bertahan. Perkuat perimeter. Rafael menggertakkan gigi. Ia memeriksa tubuh Eli. Peluru menembus pelipis kiri dan keluar dari sisi kanan. Tapi tidak ada sobekan. Tidak ada suara. Seolah peluru itu berasal dari udara itu sendiri. Ia memandang ke bukit sebelah timur. Batu-batu besar berjajar, membentuk punggung raksasa yang bisu. Tak ada gerakan. Tapi sesuatu terasa, mengawasi. Tutup semua cahaya. Siapkan teropong panas. Perintahnya tegas. 3 jam berlalu. Tidak ada pergerakan. Tapi ketegangan mengunci seluruh pasukan. Hingga menjelang subuh, satu lagi prajurit tumbang. Kali ini di dalam pos pengintai, terkunci dari dalam. Darah mengalir dari bawah pintu baja. Ketika mereka mendobrak masuk, tak ada siapa-siapa selain tubuh Letnan Amos yang sudah tak bernyawa, dengan mata terbuka dan wajah penuh ketakutan. Di dinding, seseorang, atau sesuatu, telah menulis dengan darah. "Diamlah, kalian diawasi." Dan saat fajar menyingsing, seekor burung hitam besar bertengger di atas tiang penjaga. Ia menatap ke bawah, tak bergerak, seolah menjadi mata bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Fajar belum tinggi ketika pasukan penindas dari negara Zionis mengirim 1 peleton tambahan. 2 truk lapis baja tiba di pos penjagaan Gurun Zeta. Mereka membawa alat pelacak panas, drone udara, radar getar tanah, hingga pelindung kepala dengan sensor deteksi mikro. Semua teknologi terbaik dipasang untuk satu misi, menemukan siapa atau apa yang telah menghabisi 2 prajurit mereka tanpa jejak. Komandan Rafael kini tak hanya dibayangi rasa takut, tapi juga rasa malu. 2 orang bawahannya mati tanpa suara, dan tidak satupun bukti yang bisa ia sodorkan pada markas besar. Lebih buruk lagi, pesan berdarah di dinding itu sudah hilang. Menguap. Dinding bersih seperti baru dicat. Tidak mungkin, gumam Rafael saat menyentuh dinding dengan sarung tangan. Letnan Ilan, kepala tim baru, mencoba menenangkan situasi. "Mungkin kamu terlalu tegang, Rafael. Bisa jadi peluru dari jarak jauh. Mungkin senjata suara senyap generasi baru." Rafael tidak menjawab. Ia tahu suara peluru. Ia tahu getaran tanah. Ia tahu pantulan panas dari senjata api. Tapi yang semalam, itu bukan seperti apapun yang pernah ia pelajari di kamp militer. Malam kedua dimulai. Pasukan kini menyebar lebih luas. Mereka tidak lagi hanya berjaga, tapi berburu. Drone terbang rendah, berputar seperti elang lapar.
Kamera termal dipasang di setiap sudut. Sensor tanah aktif setiap detik. Mereka siap menghadapi apapun. Namun, malam berjalan seperti hantu. Tak ada suara. Tak ada bayangan. Hingga pada pukul 2.30, drone utama hilang kontak. Layar kontrol hanya menampilkan bayangan samar menyerupai tangan yang menjulur ke arah lensa lalu gelap. 2 menit kemudian, salah satu menara pengawas meledak dari dalam. Tubuh 2 prajurit ditemukan hancur, seolah tubuh mereka diremuk dari dalam, bukan karena ledakan luar. Rafael langsung memerintahkan semua pasukan berkumpul ke titik tengah. Tapi hanya 21 dari 30 yang datang. 9 lainnya hilang. Tanpa jejak, tanpa suara, tanpa perlawanan. Di atas pasir, hanya tertinggal jejak kaki mereka yang berhenti begitu saja, seolah ditelan bumi. Letnan Ilan panik. Ia menatap Rafael dengan mata merah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Rafael menggigit bibirnya, menatap ke arah bukit timur. Mereka bilang ini wilayah terkutuk. Tapi kita pikir, itu hanya cerita orang kampung. Beberapa jam setelah kejadian itu, sinyal komunikasi padam. Listrik pos meledak karena korsleting tak dikenal. Dan menjelang subuh, pasukan tersisa mendengar suara, seperti tiupan pelan yang berputar mengelilingi pos. Hahaha. Seperti seseorang menghembuskan doa dalam bahasa yang tak dimengerti, tapi menusuk jantung mereka. Pagi itu, kamera pengawas merekam sesuatu. Bayangan hitam bergerak cepat, menembus pos tanpa membuka pintu. Dalam rekaman termal, tubuh-tubuh pasukan yang masih hidup tiba-tiba menurun suhunya drastis dalam hitungan detik, seperti disentuh oleh hawa kematian. Komandan Pusat Negara Zionis memerintahkan segera kirim pasukan elit. Tapi mereka tak tahu. Apapun yang datang malam itu, tidak sedang bersembunyi. Ia sedang bermain-main. 1 hari setelah insiden hilangnya 9 pasukan dan rusaknya seluruh sistem komunikasi, wilayah Gurun Zeta dinyatakan sebagai zona merah. Perintah tertutup dari markas besar negara Zionis langsung menurunkan 1 regu pasukan elit yang terkenal dengan kelengkapan peralatan dan pelatihan kelas atas. Mereka bukan pasukan biasa. Mereka dilatih untuk menghadapi ancaman dari manusia, binatang buas, bahkan senjata kimia sekalipun. Regu ini dipimpin oleh seorang pria bernama Kolonel Davon, veteran yang telah berkali-kali memimpin operasi diam di berbagai tempat konflik. Davon tak percaya hantu, tak percaya legenda, dan bahkan menertawakan laporan yang masuk dari pos Gurun Zeta. Aku akan bawa kepala si penembak itu ke markas. Kalau perlu, kita kubur bukit ini dengan peluru, ucapnya dengan dingin. Hari itu, mereka turun membawa alat pemindai tanah dalam, pelindung anti-tembak, anjing pelacak, dan radar gelombang pendek. Mereka juga membawa alat pelacak suara ultrafrekuensi dan generator sinyal darurat. Semua sistem hidup, dan sepanjang hari berjalan normal. Tak ada serangan. Tak ada korban. Namun saat malam kembali menyelimuti bukit, hawa udara berubah drastis. Anjing pelacak menggonggong ke arah utara, arah yang tak tampak di radar. Tiba-tiba salah satu hewan itu menggeliat, mengerang keras, lalu pingsan. Tak ada luka, tapi matanya membeku, seolah melihat sesuatu yang tak tertanggung oleh akalnya. Lalu, sensor gerak mulai mengeluarkan bunyi bip terus-menerus. Radar memperlihatkan titik-titik panas, tapi bukan berbentuk manusia. Mereka bergerak cepat, mengelilingi pasukan seperti gerombolan serigala tak kasat mata. Davon mulai panik. Ia perintahkan seluruh regu mengarah ke posisi defensif. Tapi sebelum mereka selesai mengatur formasi, 1 persatu monitor pengawas padam. Lampu merah berkedip. Kamera menunjukkan siluet seperti kabut hitam menembus kamera dari dalam. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Bukan 1, tapi beruntun, cepat, seperti hujan peluru. Tapi yang menembak bukan mereka. 4 orang langsung roboh. Bukan karena peluru dari depan, tapi dari arah belakang, di area yang sudah dijaga ketat. Bahkan drone udara yang dipasang tepat di atas mereka tak menangkap apapun selain bayangan hitam samar seperti asap yang mengendap di tanah. Pagi menjelang. Kolonel Davon ditemukan terduduk di dalam truk logistik. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka seperti sedang berteriak tapi suaranya tak keluar. Di sampingnya, catatan tangan berlumur darah. Kami tidak sendiri di bukit ini. Mereka tidak suka penjaga.
Di lokasi pembantaian, tak ditemukan selongsong peluru. Tidak ada jejak tembakan. Tubuh-tubuh yang gugur memiliki lubang kecil di pelipis. Semuanya sama, semuanya bersih, seolah ditembak oleh peluru yang tidak nyata. Dan satu hal yang paling aneh, setiap jasad menghadap ke arah matahari terbit. Di saat tim medis datang untuk evakuasi, seorang warga tua dari desa terdekat berjalan perlahan menghampiri dan berbisik lirih. Kalian telah bangunkan penjaga bukit. Ia tidak butuh senjata. Ia hanya menunggu orang zalim datang. Lalu, ia bersihkan tanah ini. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat dari lereng Gurun Zeta ketika tim evakuasi datang dengan helikopter medis dan truk pengangkut jenazah. Mereka menduga akan membawa pulang mayat-mayat terbakar atau hancur oleh ranjau, tapi yang mereka temukan justru membuat bulu kuduk merinding. Tubuh-tubuh pasukan penindas itu terbaring rapi. Tidak ada luka menganga, tidak ada darah tercecer. Pelipis mereka berlubang kecil, simetris, seolah semua ditembak oleh peluru dari sudut dan jarak yang sama. Wajah mereka damai, namun matanya terbuka lebar, membeku, menyimpan horor yang tak bisa dijelaskan. Tak satu pun dari tim medis berani berbicara keras. Suasana pos sunyi, seperti area pemakaman tua. Hanya terdengar deru lembut helikopter yang menggantung di udara dan langkah kaki di atas pasir. Yang lebih aneh, semua kamera dan rekaman yang diambil selama operasi malam sebelumnya rusak. File digital kosong. Tidak ada suara, tidak ada gambar. Seolah waktu itu sendiri menolak untuk disaksikan ulang. Markas Besar Negara Zionis memutuskan untuk menyembunyikan insiden ini dari publik. Dalam laporan resmi, mereka menyebutkan kecelakaan latihan dengan senjata eksperimen baru. Tapi di lapangan, kenyataannya jauh lebih suram. 40 pasukan elit dikirim. Hanya satu yang kembali. Dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Namanya Sersan Neri. Ia kini terbaring di rumah sakit militer bawah tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan bibirnya terus-menerus mengucapkan satu kalimat dalam bahasa yang tidak dipahami siapapun. Bahasa asing yang bahkan komputer penerjemah tak mampu kenali. Psikiater yang menanganinya mencatat sesuatu yang membuat para petinggi militer terdiam ngeri. Pasien menunjukkan trauma berat akibat penglihatan ekstrim yang tidak masuk akal. Ia merasa telah melihat sesuatu yang lebih tua dari waktu itu sendiri. Sesuatu yang bukan manusia. 3 hari setelah evakuasi, 2 pasukan tambahan dikirim untuk menyegel lokasi Gurun Zeta. Mereka membawa alat berat dan bahan peledak untuk menghancurkan seluruh pos. Tidak ada yang boleh tertinggal. Tidak batu. Tidak kabel. Tidak satu benda pun. Tapi ketika mereka tiba, pos itu sudah hilang. Tidak ada bangunan. Tidak ada bekas baku tembak. Tidak ada jejak darah. Hanya gurun kosong, bukit sunyi, dan sebatang pohon mati di tengah dataran yang tidak pernah tumbuh di sana sebelumnya. Di bawah pohon itu, tergeletak helm Kolonel Davon, berkarat, padahal baru digunakan 3 hari lalu. Dan pada malam harinya, seluruh alat komunikasi batalion penghapus itu terganggu. Layar radio menampilkan sinyal acak, seperti bisikan seseorang dari jauh yang terpotong putus. Lalu suara itu menjadi jelas. Kalian bukan pemilik tanah ini, pulanglah atau menghilang. Kini para jenderal dari negara Zionis ketakutan. Mereka tak tahu siapa penembak jitu itu. Tidak ada suara tembakan. Tidak ada jejak. Tapi setiap malam, setiap pos penjagaan baru yang mereka bangun di gurun, satu persatu pasukan mulai hilang, dimulai dari yang paling jauh dari pusat. Tidak ditemukan jenazah. Tidak ada suara. Hanya senjata yang tergeletak di pasir. Dan selalu lubang pelipis yang sempurna. Balas dendam ini tidak dilakukan dengan ledakan atau tentara. Ia diam. Ia menghukum dari kejauhan. Ia tidak berwujud. Tapi pasti datang bagi siapapun yang berani menginjakan kaki dengan niat menindas. Dan kini, negara Zionis sedang menghadapi musuh yang tidak bisa mereka bom, tidak bisa mereka tangkap, bahkan tidak bisa mereka lihat. Beberapa hari setelah peristiwa penghancuran pos Gurun Zeta, sekelompok peneliti sipil dikirim dengan misi yang berbeda. Mereka bukan pasukan. Mereka adalah tim geologi dan sejarah yang konon ditugaskan untuk mengevaluasi aktivitas tektonik di wilayah perbatasan. Tapi semua orang tahu, mereka dikirim karena pasukan tak lagi berani kembali. Dipimpin oleh seorang profesor tua bernama Elian Mers, tim ini membawa peta tua dan manuskrip kuno dari perpustakaan rahasia negara Zionis.
Mereka menemukan satu hal yang mencengangkan. Ribuan tahun sebelum wilayah itu jadi pos militer, Gurun Zeta dikenal dalam naskah kuno sebagai Lembah Dhamra, artinya, lembah tanpa bayangan. Tempat yang ditinggalkan oleh para nabi karena dipercaya dijaga oleh roh tak terlihat yang tidak menyukai darah dan kekerasan. Elian tertarik bukan karena mitos, tapi karena jejak-jejak sejarah yang tak tercatat di peta modern. Dan benar saja, ketika mereka tiba di lokasi yang sebelumnya menjadi pos militer, tempat di mana seluruh bangunan telah lenyap, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Batu-batu besar yang berserakan di sana basah. Gurun itu panas, kering, dan tidak turun hujan selama lebih dari 10 tahun. Tapi batu-batu itu lembab, seolah baru disiram air malam hari. Dan lebih mengerikan lagi, di atas beberapa batu tersebut, terlihat jejak kaki manusia. Ukuran jejaknya kecil, nyaris seperti anak-anak. Tapi dalam-dalam, seolah diinjak dengan kekuatan luar biasa. Satu demi satu jejak itu membentuk pola mengelilingi bekas bangunan pos, lalu berhenti tepat di tempat pohon mati yang sempat dilaporkan oleh pasukan sebelumnya. Elian menyentuh jejak itu dengan telunjuknya. Ini bukan sekadar cetakan. Batu ini lunak sesaat, lalu mengeras kembali. Wajahnya pucat. Siapapun yang meninggalkan jejak ini, dia mengendalikan materi. Tiba-tiba, monitor digital cuaca yang dibawa mereka berbunyi. Suhu di sekitar lokasi turun drastis dalam waktu 5 detik, dari 42 derajat menjadi 9 derajat Celcius. Kabut tipis mulai turun, dan suara angin muncul dari arah barat. Tapi bukan suara angin biasa. Itu seperti bisikan. Salah satu anggota tim, seorang wanita muda bernama Lyra, mulai menangis. Ia mengaku mendengar suara anak kecil memanggil namanya dari arah pohon mati. Tapi tidak ada siapapun di sana. Elian segera memerintahkan timnya untuk kembali ke kendaraan. Namun mobil mereka tak bisa dihidupkan. Baterai mati. GPS rusak. Bahkan jam tangan digital menunjukkan waktu mundur. Pukul 00, pukul 23.59, pukul 23.58. Lalu berhenti di angka 13.13, sebelum semuanya gelap. Saat mereka berusaha kembali berjalan kaki ke arah bukit barat, salah satu anggota tim berteriak. Ia menemukan helm milik Sersaneri, tergeletak di atas batu, utuh. Padahal helm itu sebelumnya dikirim ke markas besar. Saat dibuka, di dalamnya tertulis goresan halus. Aku belum selesai. Lyra langsung jatuh pingsan. Dan malam itu, tim tidak pernah kembali. Pagi harinya, satelit pengintai mencatat perubahan bentuk permukaan gurun di wilayah tersebut. Jejak besar muncul membentuk lingkaran, lalu membentuk tulisan dalam huruf kuno. Para ahli sempat menerjemahkannya. Jangan kirim penindas. Kirim doa. Kirim damai. Atau kirim mayat. Kini, ketakutan tak hanya milik pasukan, tapi juga para ilmuwan. Gurun Zeta tak lagi jadi medan operasi. Ia berubah menjadi wilayah terlarang, bukan karena senjata, tapi karena sesuatu yang jauh lebih tua dari peradaban dan jauh lebih sabar dalam menunggu. Bayangan yang tak bisa diusir. Ia telah membuktikan bahwa ia masih ada. Dan ia akan terus memburu siapapun yang menginjakan kaki dengan niat menindas. Markas pusat negara Zionis kini berada dalam keadaan siaga senyap. Tak ada siaran pers, tak ada pengarahan militer, bahkan tak ada satupun laporan resmi yang keluar dari zona Gurun Zeta. Semua dokumen, foto, rekaman suara, dan video dari wilayah itu langsung disegel dengan kode merah. Di salah satu ruang bawah tanah yang dijaga ketat, seorang analis data bernama Mikkel ditugaskan untuk mengurai isi black box digital dari tim peneliti sipil terakhir yang hilang. Ia hanya diperbolehkan mengakses file secara manual, tanpa internet, tanpa salinan. Saat membuka direktori pertama, Mikkel menemukan file rekaman suara berdurasi 17 menit. Tapi saat diputar, hanya ada 1 menit pertama yang bisa terdengar jelas. Desahan napas terburu-buru dan suara Lyra, peneliti muda, berbisik panik. Dia jalan di atas batu, tapi tak punya bayangan. Dia tahu nama kita. Dia sudah dekat. Detik berikutnya, file hancur. Seluruh komputer Mikkel hang. Lampu ruangan padam selama 3 detik. Ketika sistem kembali menyala, seluruh file hilang, dan hard disk berbau gosong. Tak lama, 2 petugas militer berpakaian hitam masuk.
Mereka membawa perintah penghapusan total. Mikhail diminta menandatangani pernyataan kerahasiaan. Ia menolak. Beberapa jam kemudian, Mikhail dikabarkan menghilang. Tapi sebelum ia dibawa pergi, satu file sempat dikirim ke email pribadinya sendiri. Tangkapan layar dari salah satu peta topografi gurun. Di bagian pojoknya, tertulis kata samar. Ia bukan bayangan. Ia peringatan. Kini, tak ada satupun laporan resmi tentang gurun Zeta yang tersisa. Semuanya dihapus. Tapi suara-suara dari kabut masih terdengar bagi mereka yang pernah ke sana. Dan setiap kali matahari terbenam, pos-pos militer baru yang dibangun di sekitar gurun kembali sepi, dan jejak kaki di atas batu basah kembali muncul. Senja memudar cepat di atas langit gurun Zeta. Angin berhembus kering, tapi bukan angin biasa. Ia membawa aroma logam, debu, dan sesuatu yang lebih sunyi daripada kematian. Pasukan penindas terakhir, unit elit yang disebut Tim Bayangan 3, mendarat dengan helikopter siluman. Tugas mereka sederhana. Menyusuri koordinat terakhir dari tim sipil dan mengaktifkan bom termobarik untuk menghapus semua yang tersisa. Tidak ada investigasi. Tidak ada evakuasi. Hanya satu tujuan, lenyapkan segalanya. Dengan perlengkapan tercanggih, kamera panas, pelacak suara infrasonik, dan pelindung tubuh berlapis 3, mereka merasa tak terkalahkan. Mereka salah. Baru 30 menit memasuki zona inti gurun, semua alat mereka mati. Lampu helm padam, komunikasi diam, bahkan kompas berputar sendiri seperti gila. Tapi yang paling aneh, pasir di sekitar kaki mereka mulai meninggalkan jejak, bukan jejak mereka sendiri. Salah satu dari mereka, Letnan Arin, menoleh ke belakang dan mendapati jejak kaki lain muncul. Satu demi satu, perlahan mendekat. Tanpa suara. Tanpa wujud. Ia menyalakan senjata. Siapapun kau, ini wilayah militer. Muncul, atau kami tembak. Tidak ada jawaban. Lalu terdengar satu suara. Bukan dari depan, tapi dari dalam alat komunikasi mereka yang seharusnya mati. Kalian menolak tanda. Kini kalian akan menjadi tanda. Dan saat itulah, di atas bukit pasir, siluetnya muncul. Tegak. Wajahnya tak terlihat. Seperti diselubungi kabut yang tidak bergerak. Tak bersuara. Tapi sosok itu ada. Jelas, tegas, dan menatap. Para penindas menembak. Puluhan peluru dilepas ke arah bukit. Debu beterbangan. Suara ledakan menggema. Tapi saat asap reda, bukit itu kosong. Kecuali satu helm yang kini menggelinding perlahan menuruni lereng. Helm milik Letnan Arin. Ia menghilang begitu saja di tengah teriakan dan tembakan. Tubuhnya tak ditemukan. Satu persatu, anggota tim mulai lenyap. Tidak diculik, tidak dibunuh, tapi dihilangkan dari eksistensi. Bekas pijakan mereka langsung mengering dan berubah jadi retakan tanah, seperti tak pernah diinjak siapapun. Hingga tersisa satu orang terakhir, Komandan Jershan. Ia berlari sejauh mungkin, menerobos bukit dan pasir, sambil membawa detonator termobarik. Napasnya tinggal satu-satu, tapi ia tak peduli. Kalau aku harus lenyap, dia juga harus ikut terbakar. Ia menancapkan bom itu di bawah bukit tempat sosok terakhir muncul, lalu menyalakan timer, 60 detik. Tapi saat ia menekan tombol aktivasi, waktu di layar tidak berjalan maju. Waktu mundur. 59, 58, 57. Komandan Jershan menatap layar dengan gemetar. Ini, mustahil. Saat waktu mencapai pukul 001, ia mendongak, dan melihat sosok itu kini berdiri di depannya. Jershan tidak sempat menjerit. Kilatan cahaya seperti petir membelah langit tanpa suara. Dan gurun Zeta kembali sunyi. Keesokan harinya, satelit militer merekam satu hal terakhir dari lokasi itu. Sebuah simbol besar di pasir berbentuk lingkaran, dengan satu titik hitam di tengah bukit. Bukan jejak kaki, tapi jejak keberadaan, tanda bahwa ada sesuatu yang bukan manusia, yang menjaga tanah itu dari para penindas. Dan hari ini, seluruh area itu resmi dihapus dari peta negara Zionis. Tapi penduduk lokal tahu. Saat malam turun dan langit tidak menerangi, sosok itu masih berdiri di atas bukit. Mengamati, menunggu, dan siap untuk kembali menghukum.